Halo teman-teman Indonesia, kali ini aku lagi berada di Kabupaten Indramayu. Nah, teman-teman Indonesia kalau dengar kata Indramayu, itu apa yang terbersit di dalam benak dan pikiran teman-teman Indonesia? Mungkin kota pesisir atau kota mangga. Nah, karena Indramayu terkenal dengan kota mangganya. Jadi, apalagi nih yang terkenal dari Indramayu ketika teman-teman dengar kata Indramayu? Jalur Pantura. Nah, saat ini aku lagi berada di kota Indramayu. Indramayu adalah sebuah kabupaten di pesisir utara Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini dijuluki sebagai Kota Mangga karena terkenal sebagai penghasil mangga manis dan juga segar, menjadikannya salah satu penghasil mangga terbesar di Indonesia. Nah, kali ini aku lagi berada di kota Indramayu dan mau ngajak teman-teman Indonesia buat jogging pagi hari, jalan-jalan di kota Indramayu. Dan ada apa aja sih di kota Indramayu? Yuk ikuti perjalanan AA selama berada di kota Indramayu. Jadi setelah jogging di pagi hari, ini AA posisinya berada di Kabupaten Indramayu dan kebetulan berada di ibu kota dari Kabupaten Indramayu yaitu Kecamatan Indramayu. Jadi aku mau keliling di Kecamatan Indramayu atau ibu kota dari Kabupaten Indramayu itu tetap namanya adalah Indramayu sendiri. Nah, ini adalah salah satu taman yang posisinya berada di tepat di samping sungai yang terkenal yang ada di Indramayu yaitu Sungai Cimanuk. Sungai ini mengitari seluruh kota di Indramayu dan merupakan salah satu sungai yang terkenal di kawasan Indramayu selain sungai-sungai lainnya yang terdapat di Indramayu yang sangat banyak sekali karena Kabupaten Indramayu atau Kota Indramayu itu terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Ini adalah titik 0 km kota Indramayu dan aku posisinya berada di sini dan mau muter-muter di sekitaran kawasan Pendopo Kabupaten Indramayu. Di sini juga ada Masjid Agung. Jadi di tepat di samping titik 0 km Indramayu ini adalah Masjid Agung Indramayu. Kita langsung aja masuk ke halaman di Masjid Agung Indramayu buat ngasih informasi buat teman-teman Indonesia yang mungkin ada rencana untuk menjelajah dan bermain di kota Indramayu. Nah, ini adalah salah satu Masjid Agung Indramayu yang berada di kota Indramayu. Mungkin teman-teman yang dari luar kota Indramayu bisa main-main sambil beribadah di Masjid Agung Indramayu dan bisa merasakan suasana beribadah yang berbeda di bangunan yang megah yang ada di Masjid Agung Indramayu. Kita bergeser ke depan, jadi masih di satu kawasan. Ini adalah kawasan alun-alun Indramayu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen jogging pagi, olahraga pagi, atau cari kuliner malam hari. Nah, di alun-alun Indramayu ini banyak banget aktivitas sosial yang bisa teman-teman lakukan di sini. Salah satunya adalah, nah, itu di depan banyak banget warga kota Indramayu yang sedang berolahraga di pagi hari. Sama kayak aku nih, tapi kalau aku selesai olahraga baru aku kasih informasi buat teman-teman untuk ngevlog. Nah, di sini juga adalah kantor Bupati Indramayu. Jadi memang satu kawasan ini adalah objek vital dari kota Indramayu. Ada Masjid Agung Indramayu, titik 0 km Indramayu. Di sini ada alun-alun Indramayu. Dan tentunya jika malam hari teman-teman sangat ramai di sini banyak banget kuliner yang bisa teman-teman cobain. Nah, sekarang udah ada bayangan lagi belum nih tentang Kabupaten Indramayu dan juga Kota Indramayu? Kabupaten Indramayu bukan hanya persoalan tentang lumbung padi. Ya, oke, Kabupaten Indramayu sebagai lumbung padi nasional, di Indramayu juga sebagai kota mangga terbesar di Indonesia. Dan selain itu, Indramayu
juga pesisir utara. Artinya di Indramayu banyak banget penghasil ikan dan juga hasil laut lainnya. Sekarang kita bergeser menyelusuri jalanan kota Indramayu setelah tadi kita sudah mengekspos kawasan alun-alun kota Indramayu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, di kota Indramayu ini tatanan dari kotanya cukup lumayan bagus, trotoarnya juga bagus, apalagi di sini juga kanan kirinya sudah tersedia tong sampah. Artinya di sepanjang jalanan kota Indramayu ini sangat mengedepankan kedisiplinan tentang buang sampah pada tempatnya. Di kota Indramayu juga di sini terdapat Taman Aspirasi Rakyat Indramayu. Artinya di kota Indramayu ini juga konsen dengan taman-taman kota yang menyediakan berbagai fasilitas publik yang bisa digunakan oleh warga masyarakat kota Indramayu. Nah, ini adalah salah satunya Taman Aspirasi untuk warga Indramayu. Jadi banyak mungkin anak muda yang latihan skateboard atau apa, sepatu roda, olahraga lainnya yang bisa dilakukan di taman-taman yang memang sudah dibuat fasilitasnya untuk publik. Kita lanjut ke perjalanan berikutnya, menyelusuri setiap trotoar jengkal demi jengkal di kota Indramayu untuk melihat suasana kehidupan sosial masyarakat yang ada di kota Indramayu. Kebetulan kalau AA memang lahir di Cirebon, artinya Cirebon dan Indramayu itu berada di sebelahan dan mungkin kultur masyarakat dan juga sosial budayanya kurang lebihnya sama. Jadi AA tuh dari kecil memang sudah sering main ke Indramayu dan melihat Indramayu kotanya saat ini benar-benar perubahannya sangat drastis banget menuju ke arah Indramayu yang lebih modern, lebih maju dan tentunya untuk fasilitasnya juga sangat lengkap di kota Indramayu. Bersih banget ya teman-teman. Jadi jalanan di kota Indramayu ini juga mulus banget. Untuk kawasan kota Indramayu jalanannya bagus banget, trotoarnya juga bagus. Dan sekarang posisi AA berada di Bundaran Adipura Indramayu. Nah, ini adalah Bundaran Adipura Indramayu. Jadi ini adalah salah satu tugu penghias kota Indramayu yang bisa teman-teman jadikan objek foto mungkin kalau lagi main-main ke Indramayu. AA masih menyelusuri sepanjang trotoar jalanan di kota Indramayu. Nah, ini tuh berada posisinya di kawasan ekonomi, bisnis, dan juga perdagangan mungkin di area sini karena kanan kirinya adalah toko-toko. Kebetulan karena AA pagi hari dan tadi juga dari subuh udah olahraga, lari, jogging, dan ini baru ada matahari bahwa aku bisa ekspos buat ngambil gambar di pagi hari. Dan ini lokasi di kawasan pusat bisnis dan ekonomi masih pada tutup toko-tokonya. Jadi AA cuman bisa ngasih gambaran kawasan pertokoan bisnis ekonomi yang ada di kota Indramayu dan bisa teman-teman lihat ini bersih banget ya. Jadi kanan kirinya bersih, trotoarnya juga bagus. Jadi untuk pejalan kaki ini sangat nyaman banget buat jalan kaki di kota Indramayu.
Nggak sengaja nemu beca, dan ini adalah salah satu alat transportasi tradisional yang ada di kota Indramayu. Mungkin sama dengan kota-kota lain di Indonesia kayak Cirebon, Jogja, ataupun kota-kota lain di Pulau Jawa. Dan kebetulan kemarin dari Makassar juga masih ada beca di Makassar. Nah, kita langsung terus melaju menuju ke perjalanan berikutnya buat ngasih informasi buat teman-teman Indonesia yang mungkin punya rencana dan list buat datang ke kota Indramayu dan berwisata di kota Indramayu. Teman-teman juga selain di kota Indramayu bisa juga berwisata di kawasan wisata Indramayu lainnya yang sangat banyak banget tempat wisatanya. Oke, kita udah sampai dan perlu teman-teman tahu ini AA nginep di salah satu hotel terbaru yang ada di kota Indramayu yaitu Hotel Swiss Bell. Nah, aku nginep di sini teman-teman selama berada di Indramayu dan teman-teman mau tahu nih hotel baru ini bentukannya kayak apa. Yuk kita masuk ke dalam buat ngasih tahu teman-teman salah satu hotel terbaru yang ada di kota Indramayu. Oke guys, ini lorongnya. Jadi kita masuk udah di dalam dan udah di lorong hotel. Nanti kita akan masuk ke kamar, bentukannya seperti apa. Jadi mungkin bisa ngasih atau bisa jadi referensi buat teman-teman yang akan datang ke Kota Indramayu buat nginep di Hotel Swiss Bell ini. Nah, kita udah masuk ke dalam, langsung aja AA nyalain ya. Nah, ini dia. Jadi memang unik banget dan ini tuh terbaru, bagus banget kamarnya, cocok buat pasangan, buat bareng sahabat atau bareng keluarga, buat nginep di Swiss Bell di kota Indramayu. Lokasi di Swiss Bell ini tidak jauh dari pusat kota Indramayu. Tadi pagi AA sudah jalan kaki dari Swiss Bell menuju ke alun-alun kota Indramayu. Dan begitupun dari alun-alun AA jalan lagi sampai balik ke Swiss Bell. Dan juga nggak jauh dengan Mall Indramayu. Masih room tour di kamar Hotel Swiss Bell. Nah, ini tuh untuk wastafelnya. Jadi memang posisinya ini sangat strategis. Terus antara toilet dan juga tempat mandi ini dipisah teman-teman. Nah, jadi nggak ada drama rebutan toilet atau kamar mandi ya sama pasangan. Jadi buat teman-teman yang bawa pasangan, bawa keluarga, bawa sahabat-sahabat buat jalan-jalan di kota Indramayu, nyaman banget buat nginep di Swiss Bell Hotel yang ada di kota Indramayu. Nah, ini dia komplemennya juga lengkap banget. Dan kita akan keluar untuk lihat fasilitas lainnya yang ada di Swiss Bell kota Indramayu. Salah satunya adalah tempat olahraga. Kalau AA keluar kota lihat hotel yang nomor satu itu adalah harus ada fasilitas olahraga minimal nge-gym. Karena aku salah satu orang yang suka olahraga nge-gym. Jadi kita mau lihat ke atas buat lihat tempat gymnya. Nah, pemandangan dari hotel ini juga bagus banget. Di depan sana adalah Sungai Cimanuk. Jadi teman-teman bisa main-main juga di kawasan sekitaran Sungai Cimanuk dan ini menjadi pemandangan yang sangat bagus banget dari Swiss Bell Hotel di Kota Indramayu. Posisi hotelnya tepat berada di depan jalan raya dua arah dan ini tuh area parkirnya luas banget. Udah sampai di fasilitas mini gym, jadi teman-teman bisa olahraga. Di sini ada mini gym, bisa teman-teman kardio juga. Nah, di luar sana, tepat di depan mini gymnya ini ada swimming pool atau kolam renang buat anak dan juga dewasa. Nah, di depan sana. Karena aku kurang suka berenang sebenarnya, jadi aku sukanya adalah olahraga. Jadi aku mau nge-gym dulu buat menikmati fasilitas mini gym yang ada di Swiss Bell ini.
Setelah semua aktivitas di pagi hari ini sudah terlaksana mulai dari jogging pagi ke arah alun-alun, kita juga ngevlog dan juga nge-gym. Sekarang saatnya aku buat sarapan pagi atau breakfast sebelum nanti kita check out dan kembali ke Jakarta. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan AA selama berada di kota Indramayu. Setelah tadi pagi kita jogging di alun-alun kota Indramayu, ke Swiss Bell, dan juga kita main-main di Sungai Cimanuk. Jangan lupa teman-teman buat like, subscribe, dan juga komen positif. Kita sama-sama bangun channel ini jauh lebih baik lagi. Pada bundaran, ambil jalan keluar ketiga.